Malam hari ini saya akan menyajikan, mempresentasikan suatu pengalaman sejarah di mana saya menghadiri suatu seminar propaganda ajaran sesat Yahwisme yang diadakan di Hotel Elmi Surabaya beberapa tahun yang lalu, yang pembicaranya adalah Yakub Sulistyo. Di sini saya akan sajikan bagaimana dia menyampaikan tafsir-tafsirnya yang tidak sesuai dengan kaidah penafsiran yang benar, dan bagaimana hasil dari tafsiran di dalam seminarnya ini menjerumuskan orang di dalam kekeliruan dan kesesatan. Mengenai postingan yang kemarin, beberapa masukan yang saya lihat banyak respon positif. Orang tahu menjadi mana yang betul, mana yang salah mengenai diskusi yang kita kerjakan kemarin tentang kata YHWH dibalik menjadi kata Allah, bahwa itu adalah propaganda yang tidak tepat. Itu propaganda yang sengaja berbohong yang disebarkan oleh kelompoknya Yahwisme. Nah, tapi ada masukan di dalam kolom-kolom komentar, ada yang mengatakan itu bukan Pak Yakub Sulistyo, tapi saudara kembarnya Lukas Sutrisno. Saya kurang tahu apakah itu Pak Yakub atau Lukas Sutrisno. Substansinya adalah saya mereaksi orang yang berbicara di situ. Bahwa orang yang berbicara di dalam rekaman TikTok atau short YouTube itu adalah orang yang mahir di dalam bahasa Ibrani, tetapi menguraikannya dengan cara yang sengaja dipalsukan, diselewengkan. Itu sebetulnya di situ. Di dalam ulasan kemarin, saya sudah memberikan beberapa 8 bantahan bahwa metode yang kemarin itu tidak cocok dengan berbagai macam abjad-abjad Ibrani yang ada. Nah, pada waktu saya lihat lagi, saya dapat sesuatu yang menarik dari postingan yang kemarin. Coba pemirsa lihat cuplikan sedikit tentang yang sudah kita diskusikan. Balik. Setelah diputar balik, dijungkir balikan, kemudian dipres, lalu kasih warna yang sama. Kenapa bisa membentuk kata Arab? Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Ini alam supranatural. Perhatikan di sini. Yod he, vav he. He itu ada coretan sedikit. Dia tidak langsung ke bawah. Kalau langsung ke bawah itu huruf huruf bukan he tapi head. Coba perhatikan. Begitu saya lihatnya ada suatu kecurangan, akal-akalannya pembuat postingan ini. Yod he vav he dibalik, kemudian dipres. Begitu saya lihat ternyata nggak hanya dipres. Huruf he dijadikan head sehingga dia tidak menjadi seperti ini. Ada coretan yang tidak nyambung dengan garis di bawah, tapi menyambung. Ini bukan huruf H, tapi huruf cat. Jadi di dalam postingan kemarin itu, YHWH dibalik, dibaliknya tetap YHWH, tapi begitu dipres, dirubah menjadi head. Bukan YHWH, tapi Y-head, wow head. Jadi ada kesengajaan merubah aksara tetragrammaton yang di dalam pengamatan saya, apakah perubahan ini kebetulan apa tidak? Oh tidak kebetulan. Ini sudah disengaja, ini memang didesain sengaja dibegitukan. Jadi ternyata begitu saya lihat putaran ulang, oh ternyata ini dirubah menjadi YHWH, YKH, WKH. Mengenai kebohongan-kebohongan Yakub Sulistyo di dalam seminar ini, saya salah satu saksi sejarah yang hadir di dalam seminar ini. Di seminar ini saya tidak hadir sendirian, ada Ibu Susan dari Paguyuban Amin, ada Barda dari ISCS, ada Freddy Jemaat GPIB Maranatha, ada Glenn Tapindingan, Jemaat GPIB Ebenezer Surabaya, ada Umar Tauhid, mantan orang Muslim dari aliran Muhammadiyah di Lamongan, yang bertobat dan menjadi pendeta Mesianik. Jadi dia dari kelompok Mesianik yang tidak menggunakan kata Yahweh itu hadir. Termasuk kalau nggak salah, yang saya ingat, anaknya Yusa Adi Siswantoro, yang laki-laki itu hadir juga. Jadi seminar ini dihadiri banyak orang. Di dalam seminar itu, dia mengatakan, menggiring bahwa pentingnya nama Yahweh. Dia ajak, dia tunjukkan ayat-ayatnya. Seminarnya di Hotel Elmi Surabaya. Ini nama hotel yang lama, sekarang namanya yang baru saya kurang tahu. Dia menggiring pelan-pelan.
bahwa nama Yahweh ini tertulis dalam Alkitab dan kita harus menyebut namanya dengan metode tafsirnya yang tentu saja bukan tafsiran Alkitabiah, bukan tafsiran berdasarkan kajian biblika yang benar, karena kalau kita mengikuti kajian biblika itu banyak langkah-langkahnya, langkah-langkah untuk kehati-hatian, jangan membuat tafsir yang serampangan atau yang tidak tepat. Endingnya, dia mengatakan di sebentar itu, barang siapa yang tidak mau mengucapkan nama Yahweh tidak masuk surga, karena surga adalah surganya Yahweh, bukan surganya Allah. Dia ulangi beberapa kali, yang menandakan bahwa memang ini adalah poin utama dari seminarnya, betapa pentingnya nama Yahweh karena berkonsekuensi dengan keselamatan. Yang tidak sebut nama Yahweh tidak masuk surga. Jadi pada waktu saya duduk, saya lihat, wih, cara giringnya kok seperti ini ya? Banyak hal yang keliru. Karena saya kan sekolah teologi, waktu saya mengikuti seminar ini, saya masih kelas 2, semester 2 di STT Betani Surabaya. Tapi walaupun saya ini masih semester 2, saya sudah banyak baca buku teologi termasuk kajian-kajian Yudaisme. Saya bilang, wah ini kajian-kajiannya ini bahaya nih, ngawur. Dan dia sampaikan dengan bahasa yang marketingnya bagus. Bagi orang yang tidak mengerti ilmu, akan terpengaruh dengan kekeliruan-kekeliruan yang disampaikan di dalam seminar. Dan dia menggunakan klaim-klaim bohong, bahwa dia mengklaim bahwa hanya orang yang menyebut Yahweh yang bisa masuk surga, yang tidak sebut Yahweh tidak masuk surga. Ini saya tampilkan untuk kajian biblical. Itu diajarkan 19 langkah untuk kita bisa menafsirkan Alkitab dengan baik. 19 langkah kajian biblical mikro, kajian biblical makro ini yang diajarkan oleh dosen saya, Pak Philip Suciadi, ini untuk kehati-hatian. Bagi bagian yang sebelah kanan makro analisa, kajian biblika makro, perhatikan genre dari kitab itu. Lihat literatur strukturnya, konteksnya seperti apa. Ayat 15, perhatikan background sejarah dari buku itu. Background sejarah dari perikop yang dibaca. Ayat 16, perhatikan latar belakang sosial, kultur di sekeliling buku, di sekeliling perikop yang sedang kita baca. Perhatikan dan analisa sosiologi linguistik. Karena bahasa di dalam suatu lingkungan sosial, jikalau bahasa ini dipakai istilahnya sama dengan dipakai di tempat lain, maknanya bisa berbeda. Oleh karena itu, di salah satu langkah kajian biblical yang diajarkan, perhatikan sosiolinguistik. Karena satu istilah di budaya di sini, ini akan dimaknai bisa sama, bisa berbeda, atau mungkin maknanya bisa mengembang atau mengecil di budaya yang lain. 19 langkah kajian biblical ini, endingnya adalah untuk menjaga kita supaya kita berhati-hati dan tidak ngawur dalam mengajar menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Dari 19 poin ini, saya hanya mengambil 3 poin bahwa yang diajarkan Yakub Sulistyo di dalam seminar yang saya lihat, dia tidak melihat aspek sejarah, dia buat sejarah sendiri, dia tidak melihat aspek sosial kultur budayanya, dia ciptakan suatu cerita di masa lalu dengan budaya ciptaannya dia sendiri, dia tidak memperhatikan sosiologistik, bagaimana budaya Yahudi, kesantunan bertutur kata itu seperti apa, dia tidak perhatikan, dia buat semaunya sendiri, sehingga di dalam istilah saya, ini adalah tafsir yang paling sembrono, tafsir yang keliru, yang dipropagandakan oleh Yakub Sulistyo di Seminar Hotel Elmi Surabaya. Begitu dia memberikan penutup bahwa tidak masuk surga kalau nggak sebut nama Yahweh, saya mengacung pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin malam ini saya hanya membahas pertanyaan pertama dulu ya. Saya tanya ke Pak Yakub. Pak Yakub, apakah Anda satu-satunya orang teologi, seorang pendeta lulusan sekolah teologi yang tidak tahu bahwa Yesus itu orang Yahudi? Kenapa saya tanya ini, Pak? Karena orang Yahudi di dalam konteks budaya Yahudi dan kesantunan bertutur kata norma-norma Yahudi itu dilarang orang Yahudi mengucapkan nama Yahweh dari mulut seperti yang Anda sampaikan. Pertama, Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Cari sampai mati tidak akan ketemu satu kata YHWH di dalam Hebrew Bible di mana nikutnya bisa dibaca Yahweh. Itu bacaannya orang Kristen, bukan orang Yahudi. Kedua, menurut kesantunan, budaya, dan historisnya orang-orang Yahudi, tidak mungkin ada orang Yahudi yang ngomong Yahweh seperti yang Anda sampaikan di sini. Karena di dalam budaya Yahudi, di dalam catatan-catatan sejarah, hanya satu orang yang boleh mengucapkan kata YHWH secara verbal dari mulutnya, yaitu Kohen Hagadol, imam besar.
Itu pun dia hanya boleh mengucapkan kata Yod He Vav He secara verbal dari mulutnya 1 kali setahun di ritual Yom Kippur. Dia begitu saya tanya begitu, dia tahu. Oh iya, saya tahu Yesus itu orang Yahudi, saya tahu. Saya paham bahwa memang orang Yahudi dilarang mengucapkan kata Yahweh, Yahweh dari mulut. Iya, saya tahu. Tapi itu kan baru ada tahun 400 sebelum Masehi setelah dari pembuangan. Pasca pembuangan tidak ada orang Yahudi menyebut kata Yahweh. Ya, betul. Dia tahu dia. Tapi dia ngotot. Tapi kita harus menggunakan kata Yahweh. Karena apa? Kan sebelum abad 14 kan kita harus menggunakan kata Yahweh. Ini falasi. Catatan sejarah, catatan-catatan budaya Yahudi mengatakan pasca pembuangan tidak ada orang yang mengucapkan kata ini. Sebelum abad keempat, mengucapkan apa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Jawabannya yang benar, kita tidak tahu. Pengucapannya seperti apa, datanya tidak ada. Jadi dengan ada catatan pasca pembuangan di abad keempat, orang tidak mengucapkan kata Yahweh. Diasumsikan pasti sebelum abad keempat mengucapkan kata Yahweh. Keliru. Datamu dari mana? Itu kan asumsi. Belum pembuktian. Terus yang lebih substansi, Yesus hidup sebelum abad keempat atau sesudah abad keempat. Dia hidup di dalam kondisi sosiokultur yang tahun berapa? Dia hidup di dalam ikatan norma-norma Yahudi di abad keberapa? Di satu sisi dia mengakui bahwa Yesus orang Yahudi dan tidak ada orang Yahudi yang mengucapkan kata Yahweh dari mulutnya. Bersamaan dengan itu dia ngeyel harus mengucapkan kata Yahweh. Dengan catatan tidak masuk surga kalau nggak mengucapkan kata Yahweh. Waktu itu saya hanya memberikan pertanyaan, saya tidak bawa buku ini. Nah, saya jelaskan ya. Ini buku yang penting untuk dibaca sama kita semua. Judulnya The Fall Feast of Israel, hilangnya sebuah perayaan di Israel, runtuhnya sebuah perayaan di Israel. Ditulis oleh Mitch and Safra Glaser. Ini orang Yahudi, orang Israel yang agamanya Kristen, native speaker. Dia sangat paham kajian-kajian literatur rabbinik. Di dalam buku ini, dia menjelaskan 3 macam liturgi Yom Kippur yang dipakai orang Yahudi. Pertama, Yom Kippur biblikal, seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal 16. Kemudian dia berikan penjelasan tambahan, Yom Kippur di zaman Yesus itu ada pengembangan liturgi. Dijelaskan rinci, langkah demi langkah, perayaan ritual Yom Kippur di zaman Yesus. Liturginya seperti apa. Kemudian, dia juga jelaskan bagaimana perayaan Yom Kippur pasca zaman Yesus, tepatnya pasca kehancuran Bait Allah, di mana tidak ada lagi bait dan tidak ada lagi mezbah untuk korban. Dia jelaskan detail di buku sini. Ini bukunya. Ada 3, The Biblical Institution of Yom Kippur. Kemudian bagaimana pelaksanaan Yom Kippur liturginya di zamannya Yesus dia jelaskan detail. Bahkan bagaimana penebusan di saat bait Allah itu hancur, tidak ada bait Allah dan tidak ada mezbah korban. Jadi Yom Kippur pasca zamannya Yesus dijelaskan semua di sini. Di dalam perayaan Yom Kippur di zaman Yesus itu ada semacam tradisi imam besar yang akan memimpin perayaan Yom Kippur malam harinya dia tidak boleh tidur, dia harus berdoa semalam suntuk atau membaca Alkitab sampai pagi, ditemani 7 orang. Kalau imam besarnya ngantuk, disenggol, disuruh tidur di lantai. Itu bahasa sindiran. Dia harus benar-benar kekudusan dirinya dengan baca Mazmur, baca Taurat, diselingi dengan doa-doa semalam suntuk. Nah, ini ada paralisasinya dengan di saat Yesus sebelum disalib, dia berdoa 3 kali di Bukit Zaitun. Doa untuk minta kekuatan, karena besoknya dia tahu dia akan menjadi anak domba Allah yang akan dikorbankan. Besok paginya, tanpa tidur, dia membersihkan badan. Kalau biasanya hanya cuci tangan, cuci kaki, khusus untuk perayaan Yom Kippur, imam besar bukan cuci tangan, cuci kaki, tapi mandi. Mandi dengan tirai tertutup di hadapan semua umat, dia mandi 5 kali. Kemudian dia pakai jubah yang paling sederhana. Kalau di sesi momen yang lain, dia pakai jubah kebesarannya dengan rantai-rantai emas, dengan 12 batu permata, dengan mahkota. Khusus Yom Kippur, dia tidak boleh menggunakan emas-emasan pakaian kebesarannya. Dia setelah mandi hanya pakai pakaian yang paling sederhana, dan seterusnya. Pada waktu dia doa pembukaan pagi untuk korban minta ampun dosanya, di doa ini dia 3 kali mengucapkan nama Allah yang tak terkatakan. Yang mana kata ini tidak pernah keluar dari mulut bibir manusia Yahudi manapun di kesempatan apapun. Karena jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Dan setiap kali umat mendengar perkataan Yodhevave ini, mereka semua sujud sampai ke tanah dan berkata, diberkatilah namanya, kemuliaan bagi kerajaannya sampai selama-lamanya. Ini tercatat di dalam Talmud, Traktat Yoma,
pasal 3 ayat 8. Tetragrammaton Yod Hevave diucapkan 10 kali selama ritual Yom Kippur. Yang mana setiap kali pengucapan itu seluruh umat sujud terbang ke tanah. Dan begitu ritual Yom Kippur selesai, imam besar pun tidak akan mengucapkan kata-kata ini sampai Yom Kippur tahun depan. Ini kalau kita ngomong konteks sejarah, kalau kita mau menggali konteks budaya dan sosiolinguistik. Ini pentingnya sosiolinguistik. Yang ngomong Yawa Yawe itu ya bukan orang Yahudi. Karena di dalam budaya sosiolinguistiknya orang Yahudi hal itu tidak dimungkinkan. Ini pentingnya kajian biblical yang benar supaya kita tidak salah mengajar dan melakukan kesembronoan dalam menafsirkan Alkitab. Mitch and Safa Glaser ini sekalipun dia Kristen, tapi dia orang Israel yang sangat hafal familiar dengan literatur-literatur rabbinik. Ini daftar kutipan-kutipan rabbinik di dalam bukunya. Ini belum termasuk kutipan-kutipan buku yang lain. Ini khusus tentang kutipan-kutipan referensi rabbinik. Sekian banyaknya. Jadi ini bukan orang Yahudi, orang Israel yang ecek-ecek ya. Saya akui memahami untuk kajian ini. Selain ini, saya akan lengkapi dengan suatu kajian tambahan yang untuk menguatkan aspek sosial budaya orang Yahudi. Ada sebuah traktat minor di dalam Talmud namanya Derek Eret. Derek ini artinya jalan, Eret ini bumi. Secara literal ini maksudnya jalan di bumi. Makna secara umumnya yang lebih luas, bagaimana kamu berjalan di dunia berdasarkan aturan-aturan Taurat. Ini panduan hidup Yahudi sehari-hari berdasarkan hukum-hukum Yahudi, berdasarkan norma-norma dan kesantunan aturan-aturan Yahudi di dalam Taurat. Pendek kata, orang Yahudi bisa tersebar di Amerika, di Australia, di Afrika, di Asia, di Eropa, di mana-mana. Jangan lupakan hukum-hukum Yahudi, budaya Yahudi. Ini panduanmu di belahan dunia manapun kamu berada. Saya menyoroti apa yang diajarkan oleh Derek Eretz, khusus di bagian hukum kelima, hormatilah ayah ibumu. Hormatilah ayah ibumu, uraiannya di dalam Derek Eretz diuraikan luas. Bagaimana kesantuan anak di hadapan orang tua di saat mereka makan. Bagaimana kalau anak ketemu dengan orang tua sapaan yang diatur lengkap di sini. Nih ya, untuk singkatnya kita bisa lihat penjelasan-penjelasan langsung dari website-website Yahudi. Dari Zavaria, Derek Eretz, The Way of the World. Panduan bagaimana kita hidup di dalam dunia menurut hukum-hukum Yahudi. Buku ini menggunakan fondasi ayat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Ajarkanlah kepada anak-anakmu di saat kamu berjalan di jalan, ketika kamu berbaring maupun kamu bangun. Oleh karena itu, dibuatlah buku ini, karena dimanapun orang Yahudi hidup di dunia, berjalan di dunia, dia harus ingat tentang panduan-panduan ini. Di dalam website yang lain, ada suatu diskusi. Seorang anak ditelepon sama kakeknya, anaknya berbudaya Eropa langsung memanggil kakeknya dengan namanya langsung seperti orang-orang Eropa yang lain. Misalnya kakeknya bernama Jonathan. Hai Jonathan, how are you? Jadi anak Yahudi ini sudah mulai meninggalkan budaya Yahudi, dia berbudaya Eropa. Dibahas di dalam website Yahudi. Hayden Matthias, anak berambut pirang, 8 tahun, dia ditelepon oleh kakeknya. Dia jawab, oh Dave, Dave itu kakeknya. Jadi Hayden ini sudah meninggalkan tradisi bapak ibunya dengan dia memanggil kakeknya dengan namanya langsung. Ini dibahas di dalam website Yahudi. Respons Yahudi apa? Honor and respect. Menurut Yahudi, ini kalau diterjemahkan ini hampir sama ya. Honor and respect ini hampir sama. Mungkin kira-kira kesantunan dan penghormatan adalah dasar fondasi kehidupan keluarga. Di dalam jawaban respon terhadap kelakuan itu, mengutip Derek Eret. Ini adalah standar spiritual orang-orang Yahudi itu hidup. Perhatikan paragraf yang di bawah. Yudaisme, orang Yahudi telah diberikan seperangkat alat dan panduan, guideline, untuk membantu kita menciptakan atmosfer tentang penghormatan. Itu akan membawa kita dan memastikan bahwa kita mengajar anak kita seperti apa kita harus hidup. Menurut hukum Yahudi, according to Jewish law, menurut hukum Yahudi, children cannot call parents or grandparents by their first name. Menurut hukum Yahudi, anak-anak Yahudi tidak boleh memanggil orang tua dan kakek neneknya dengan namanya langsung. Kita lihat website yang lain.
dari website Jewish Press. Question and answer, pertanyaan dan jawaban. Memanggil orang tua dengan nama. Diuraikan oleh Rabbi Yaakov Kles. Nih, kaum Makabe mempunyai aturan, seorang anak tidak boleh memanggil orang tuanya dengan namanya langsung, namanya yang pertama. Dengan banyak uraian, perhatikan yang saya garis bawah di bawah. In light of the ruling forbidden, di dalam terang dari aturan ini, dilarang seseorang untuk memanggil orang tuanya dengan namanya langsung. Jadi, ini budaya Yahudi, buku panduannya ada, diskusi-diskusi ada di banyak website, dan penjelasan-penjelasannya bahkan oleh rabi-rabi sekarang. Ini budaya kesantunan Yahudi. Bukunya murah, cuma $3, cuma ongkos kirimnya yang mahal. Jadi kalau ada di antara pemirsa yang bisa mendapatkan buku ini, saya akan sangat bersukacita kalau saya bisa dapat buku traktat Derek Eretz, Derek Eretz Suta, dan Derek Eretz Seraba. Buku ini kecil, murah, penting, tapi ongkos kirimnya ke Indonesia mahal. Ya, andai kata Tuhan berkehendak, saya yakin suatu saat saya bisa mendapatkan buku ini. Pertanyaan saya dijawab dengan Yakub yang pelin-pelan. Di satu sisi dia mengakui Yesus adalah orang Yahudi, terikat dengan adat istiadat Yahudi, dan dia mengakui bahwa tidak ada orang Yahudi pasca abad keempat, di atas abad keempat tidak ada yang mengucapkan kata Yahweh, tapi dia ngotot bahwa kita harus mengucapkan kata Yahweh, karena kalau nggak mengucapkan tidak masuk surga, dia pelin-pelan. Karena dia ngeyel dan ngotot, bersama dengan itu dia pelin-pelan dari jawaban-jawabannya, saya mengajukan pertanyaan susulan. Oh, kalau begitu, apakah dengan ini Pak Yakub Sulistyo ingin mengatakan bahwa Yesus dan para rasul, Petrus, Paulus, Lukas, yang adalah orang Yahudi yang hidup di pasca abad keempat sebelum Masehi, semua masuk neraka karena mereka semua tidak ada yang menyebutkan kata Yahweh dari mulutnya dari lahir sampai mati, dan yang masuk surga itu hanya kamu dan jemaatmu, karena hanya kamu dan jemaatmu yang ngomong Yahweh, dan bahkan menganjurkannya di dalam seminar ini. Apakah memang seperti ini, Pak? Apakah memang maksud Anda dalam mengatakan semua orang yang tidak mengucapkan kata Yahweh, termasuk Yesus dan para rasul masuk neraka, dan hanya kamu yang masuk surga? Jadi Anda lebih mulia dari Tuhan Yesus dan para rasul? Seminarnya di Elmi menjadi heboh. Orang-orang yang mungkin sempat tergiring dengan cara marketingnya Yakub Sulistyo di dalam seminar itu menjadi terhenyak. Ini pentingnya kajian biblikal itu seperti ini. Kita harus membedakan. Dia hidup di dalam budaya Barat yang terbiasa dan itu merupakan pernyataan keakraban. Seorang cucu manggil kakeknya dengan namanya langsung itu dalam budaya Barat itu adalah keakraban. Kalau menggunakan pangkatnya atau tuan, gelar-gelarnya, dianggap ada jarak antara keluarga, antara aku dengan kamu ada jarak. Sebaliknya di budaya Timur, kita tidak bisa memanggil orang yang lebih tua dari umur dari kita, manggil orang tua, om, paman, kakek dengan namanya langsung. Kita harus panggil gelarnya atau gelar baru namanya. Tidak mungkin seorang cucu langsung panggil nama bapaknya. Alex, Alex, Yakob, Budi, Budi. Dalam budaya Timur hal itu tidak dimungkinkan. Yesus orang Yahudi, dia tidak pernah sebut bapaknya Yosef, Yusuf, Maria, Maria secara seperti itu, seperti orang-orang bule. Atau pamannya Yesus itu Klopas. Klopas yang di dalam Injil itu adalah saudaranya Yusuf. Dan kita nggak bisa menyalahkan budaya. Kita yang harus memahami budaya, bukan melarang atau membuat budaya baru. Karena memanggil orang tua, memanggil kakek dengan namanya langsung, atau di dalam adat Yahudi memanggil Tuhan Yahweh dari mulutnya, itu lancang, itu uraan, itu tidak sopan. Mulut kotor di dalam budaya Yahudi, yang seperti itu mulut kotor, laison hara, mulut yang jahat. Secara literal laison hara itu maksudnya mulut jahat. Maknanya, orang ini mulutnya kasar, uraan, lancang, mulutnya kotor. Sedangkan Yahweisme yang diajarkan Yakub Sulistyo di mana-mana, khusus di dalam seminar ini di Surabaya waktu itu, termasuk sampai hari ini di mana-mana, dia mengajarkan dan mendoktrinkan bahwa Yesus itu adalah contoh Tuhan yang bermulut kotor, bermulut uraan, bermulut lancang, laison hara. Yesus adalah orang yang tidak tahu adat Yahudi, yang sudah tidak punya adat. Alih-alih menghormati Yesus, mematuhi Yesus, Yesus yang kamu gambarkan, Yesus yang kurang ajar, yang tidak punya adat. Coba saya minta tolong satu orang, bacakan Matius 11 ayat 29. Ayat ini akan membantah semua propaganda doktrin Yahwisme tentang
penyebutan nama Yahweh. Saya buktikan bahwa Yesus bukan orang Yahudi yang mulut kotor, mulut lancang, mulut uraan, mulut tidak sopan. Tolong, satu orang bacakan. Pak Junjun. Ya, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus sebut, aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus orangnya santun, meskipun dia bisa bersikap tegas. Bersikap tegas, lemah lembut, rendah hati, itu bukan gambaran Yesus yang bermulut kotor, mulut lancang, yang tidak tahu adat. Begitu kita membaca Alkitab dan kita salah menafsirkannya, kita tidak berhati-hati melihat aspek-aspek penting di dalam ayat yang kita baca, menjadi kacau seperti ini nanti. Kesimpulan pertanyaan malam hari ini, Yakub tidak bisa menjawab, dia akui memang tidak ada orang Yahudi yang mengucapkan kata Yahweh, termasuk Yesus pun tidak pernah mengucapkan, tapi dia ngeyel harus mengucapkan kata Yahweh supaya masuk surga. Artinya apa? Bahwa Yesus yang ada di dalam imannya Pak Yakub Sulistyo itu adalah suatu Yesus ciptaan yang lain. Yesus yang tidak pernah ada di dalam sejarah, Yesus yang hanya ada di dalam khayalannya Pak Yakub Sulistyo, Yesus yang tidak berbudaya Yahudi, Yesus yang tidak berbudaya ketimuran, tapi Yesus yang berbudaya Eropa, Amerika, yang mana budaya ini menurut adat timur, apalagi adat Yahudi, ini mulut kotor, mulut lancang, mulut kasar. Konsekuensinya, orang-orang dari Magelang, dari gerejanya Pak Yakub Sulistyo di Magelang, dia orang non-Yahudi yang merasa paling Yahudi, mereka menjadikan dirinya Yahudi-Yahudi yang bermulut kasar, Yahudi-Yahudi yang bermulut uraan, laison hara. Bahkan dengan itu dia menciptakan, mengopinikan bahwa Yesus pun juga bermulut kasar, uraan, dan kotor seperti mereka. Ini yang saya tolak. Ini bukan Yesus yang benar. Ini Yesus yang hasil imajinasi mereka. Dan yang lebih parah, yang saya katakan ini sesat. Konsekuensi dari pernyataan yang diberikan oleh Pak Yakub Sulistyo yang tidak sebut nama Yahweh masuk neraka. Bagaimana dengan Yesus? Dari kecil sampai mati, dia tidak pernah mengucapkan kata Yahweh. Apakah dengan ini kamu memasukkan Yesus di neraka dan kamu hanya kamu yang masuk surga? Ini adalah kesesatan dari alam supranatural. Mulai menjangkiti banyak orang, bagi orang yang tidak memahami kajian yang betul, tidak memahami informasi tentang bagaimana budaya Yahudi bisa terseret untuk mengikuti aliran Yahwisme. Saya sudahi dulu malam hari ini untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua akan saya bahas minggu depan. Nanti saya akan ada pengumumannya. Saya akan bahas pertanyaan yang kedua karena itu saya akan tunjukkan banyak-banyak data literaturnya. Silakan bagi yang lain.